Salam Skapsa bisa. Santun dalam prestasi menuju kompetensi. Oke anak-anakku, hari ini kita belajar materi pembelajaran perbaikan perawatan listrik. Yang tujuannya pertama, kita mempelajari macam-macam peralatan listrik. Kedua, mempelajari komponen listrik pemanas. Dan ketiga, mempelajari perawatan listrik pemanas. Kita tahu bahwa peralatan listrik sangat berguna untuk kita semua, tetapi kita tidak tahu bagaimana cara memperbaiki alat-alat tersebut. Oleh karena itu kita belajar di sini bersama-sama agar kita tahu bagaimana cara memperbaiki peralatan listrik tersebut. Langsung saja kita menuju materi. Macam-macam listrik pemanas yang kita pelajari hari ini adalah pertama, setrika listrik. Kedua, mesin cuci pakaian. Ketiga, mesin pengering pakaian. Yang pertama kita belajar tentang setrika listrik. Setrika listrik adalah alat yang dipanaskan dengan menggunakan daya listrik dan digunakan untuk menghilangkan kerut-kerut pada pakaian atau baju atau lainnya yang terbuat dari kain sehingga rapi. Bagian-bagian utama dan fungsinya yaitu pertama, dalam setrika listrik ada yaitu kabel daya. Kabel daya ini terbuat dari kabel fleksibel dengan inti yang serabut, dibungkus dengan bahan isolasi kain, menjadikannya tetap lentur sehingga tidak mudah putus dan aman dari bahaya sengatan listrik. Yang kedua yaitu elemen pemanas. Elemen pemanas adalah suatu elemen yang akan membangkitkan panas. Bila dialiri arus listrik dari elemen panas, inilah sumber energi panas yang dibangkitkan. Ini bisa dilihat gambar elemen panas seperti ini ya. Yang ketiga yaitu alas. Alas setrika adalah bagian setrika yang akan bersentuhan langsung dengan kain yang disetrika. Kemudian yang keempat yaitu lampu indikator. Indikator lampu digunakan sebagai tanda bahwa setrika telah tersambung dengan sumber tegangan atau tidak on atau off. Matinya lampu indikator juga menunjukkan bahwa setrika telah mencapai suhu maksimumnya. Selanjutnya yaitu penutup dan pemberat. Penutup atau selungkup setrika dibuat dari bahan isolasi untuk mencegah bahaya sengatan listrik. Di samping itu, penutup juga yang anti panas guna mencegah bahaya sentuhan ke bagian tubuh manusia. Selanjutnya yaitu pengaturan on dan off suhu. Dengan pengatur suhu sehingga tinggi rendahnya suhu dapat disesuaikan dengan jenis tekstil atau kain yang akan diatur atau disetrika. Pengatur suhu ini biasanya menggunakan prinsip bimetal. Kemudian selanjutnya yaitu reservoir air dan siang uap. Setrika dengan fitur semburan uap dilengkapi dengan reservoir air dari mana uap diproduksi. Reservoir air ini dapat diisi air kembali dengan mudah. Selanjutnya yaitu tangkai pemegang setrika. Tangkai pemegang setrika terbuat dari bahan isolasi kayu atau plastik. Ini dimasukkan apabila ada kebocoran arus listrik tidak membahayakan pemakaiannya. Kemudian kita belajar tentang prinsip kerja setrika listrik. Bila setrika listrik dihubungkan ke sumber tegangan listrik dan dihidupkan on, maka arus listrik mengalir melalui elemen panas. Kemudian elemen panas membangkitkan panas. Panas ini kemudian disalurkan secara konduksi pada permukaan dasar setrika. Panas yang dibangkitkan ini akan terus meningkat bila arus listrik terus mengalir. Oleh karena itu, apabila setrika tidak dilengkapi dengan pengatur suhu untuk mencegah terjadinya panas lebih, setrika harus diputuskan dari sumber listriknya dan disambungkan kembali bila suhu mulai kurang. Demikian siklus kerja otomatis ini secara berulang. Kemudian di sini ada beberapa macam perawatan setrika. Ada banyak jenis dan fitur setrika, maka dari itu cara pemeliharaan dan perawatannya juga berbeda antara satu dan lainnya. Berikut ini adalah contoh pemeliharaan dan perawatan setrika yang bertenaga listrik. Pertama yaitu kabel daya. Akibat dari pergerakan setrika seringkali membuat kabel tergulung dan melintir menyebabkan kabel putus atau kontak-kontak longgar. Untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, perlu dilakukan pengecekan dan pengencangan terminal-terminal sambungan. Pengisolasian kembali bagian kabel yang mengalami kerusakan isolasinya atau mengganti kabelnya. Kemudian setrika tidak panas. Bila setelah dihubungkan ke sumber listrik, setrika tidak panas sementara lampu indikator mati, maka perlu diperiksa sumber tegangan. Jika sumber ada tegangannya, maka perlu diperiksa saklar on atau off. Jika saklar belum
di-on-kan, maka on-kanlah. Jika di-on-kan setrika masih tetap tidak panas, maka lakukanlah langkah ketiga. Langkah ketiga yaitu periksalah dan kencangkan koneksi terminal, dan kemudian periksalah apakah kabel masih dalam keadaan baik dengan menggunakan multitester pada posisi ohmmeter. Pemeriksaan dilakukan pada ujung tusuk kontak kabel daya. Jika berdasarkan hasil pengecekan ternyata terhubung, maka setrikanya siap untuk dioperasikan. Namun jika tidak ada hubungan, maka dilakukan langkah keempat. Langkah keempat yaitu lepas terminal sambungan antara kabel daya dan elemen pemanas. Kemudian periksa kondisi kabel dan elemen pemanasnya seperti yang dilakukan pada langkah 3. Jika ditemukan bagian yang putus pada kabel, maka gantilah atau sambunglah kabelnya. Namun jika ditemukan bahwa yang terputus ada elemen pemanasnya, maka gantilah dengan yang baru. Bila pengaturan panas yang tidak berfungsi dengan baik, seperti setelah dilakukan pengaturan pada suhu atau jenis kain tertentu, setrika tidak memberikan respons sebagaimana yang seharusnya, berarti perlu penggantian komponen kontrolnya. Selanjutnya, dalam penggantian kabel atau elemen yang baru, spesifikasinya harus disesuaikan dengan yang lama. Selanjutnya, pemeriksaan dan pelaporan hasil kerja perawatan. Setelah selesai perawatan, harus dilakukan pemeriksaan terhadap kinerja setrika. Pemeriksaan meliputi: pertama, panas setrika, kedua, pengaturan suhu, tiga, untuk setrika uap yang keluar. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan ini, kemudian dibuat laporan hasil pemeriksaan dan kerja sebagai bukti bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap kinerja setrika. Oke, itu tadi kita belajar tentang setrika, tentang bagian-bagian setrika dan cara perawatan setrika. Kemudian kita belajar tentang mesin cuci pakaian. Pertama, kita belajar tentang prinsip kerja mesin cuci pakaian. Prinsip kerja cuci pakaian adalah sebagai berikut. Sebelum atau setelah memasukkan pakaian ke dalam mesin cuci, ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu pertama, berat pakaian yang akan dicuci. Yang pertama, ringan, sedang atau medium, berat atau sangat berat. Selanjutnya, berapa suhu air yang dikehendaki untuk pencucian dan pembilasan, dingin, hangat, atau panas. Selanjutnya, seberapa berat mesin pemutar pakaian, ringan, sedang, atau berat, dan seberapa lama mesin menyelesaikan penyucian, berapa menit tergantung pada tingkat pengotoran pada pakaian. Setelah memasukkan pakaian ke dalam mesin cuci, kemudian mesin dihidupkan atau di-on-kan. Kemudian mesin akan membuka katup sehingga air mengisi tabung, dan setelah jumlah air mencukupi mesin, kemudian bekerja dengan memutar balik atau membolak-balik pakaian dengan menggunakan istilahnya agitator. Setelah beberapa waktu mesin membolak-balik pakaian, air bekas cucian dibuang keluar, kemudian mesin berputar kencang atau dinamakan spin sehingga air bekas cucian terbuang keluar. Setelah itu, mesin kembali mengisi air, menambahkan sabun atau deterjen seperlunya, dan membolak-balik pakaian, membuang air, kemudian melakukan spin lagi. Demikianlah proses berlanjut sampai dengan batas waktu pencucian yang telah diatur. Ini adalah bagian-bagian utama mesin cuci. Pertama yaitu motor penggerak, kedua pemberat dari beton yang digunakan sebagai penyimbang berat motor, yang ketiga yaitu roda gigi, yang keempat yaitu tabung pencucian yang terbuat dari baja atau plastik. Selanjutnya kita bahas tentang perawatan mesin cuci. Mesin cuci merupakan salah satu peralatan rumah tangga yang teknologinya berkembang pesat. Semakin baru, semakin banyak fiturnya dan semakin kompleks pula sistemnya. Berikut ini adalah permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada mesin cuci. Pertama, sistem kontrol kelistrikan. Sistem kontrol merupakan otak operasi mesin cuci, oleh karena itu perlu belajar khusus tentang kontrol. Kemudian sirkulasi air tidak lancar. Periksa solenoid penggerak, katup, buka atau tutup air. Bila tegangan pada solenoid cukup namun solenoid tidak bekerja, maka perlu diganti dengan yang baru. Namun bila tegangan penggeraknya tidak ada, maka harus dilacak sistem dayanya. Bila sistem kelistrikan tidak ada masalah, maka motor pompa yang bermasalah. Bila bagian ini yang bermasalah, perlu penggantian dengan yang baru. Selanjutnya, suara mesin bising. Bantal perlu diperiksa, dan bila secara mekanik masih bisa digunakan, biasanya cukup dilakukan dengan memberikan pelumasan. Bila tidak, maka perlu diganti dengan bantalan yang baru. Penyebab utama kerusakan bantalan adalah pembebanan yang berlebihan. Mesin cuci diisi melebihi kapasitas maksimumnya. Selanjutnya, mesin tidak berputar. Bila mesin cuci dioperasikan dan motor tidak berputar, maka permasalahannya terletak pada dua hal, yaitu sistem catur daya listriknya atau motor listrik. Kalau motor tidak berputar, pertama-tama perlu diperiksa poros motor dengan jalan
memutar porosnya untuk mengetahui ada tidaknya gangguan mekanik. Bila tidak ada gangguan mekanik pada poros, pengecekan dilanjutkan ke catur daya listriknya. Bila pada bagian ini ada gangguan, maka perlu dilakukan perbaikan terhadap sistem catur dayanya. Bila kedua kondisi di atas tidak ada masalah, maka pemeriksaan dilanjutkan pada motornya. Rembesan air bisa menyebabkan motor mengalami bungsiat dan akhirnya rusak. Pemeriksaan dan pelaporan hasil kerja perawatan. Dalam pengujian ini, mesin diatur pada mode operasi yang diinginkan, seperti berat ringannya bahan yang dicuci. Setelah itu perlu Anda perhatikan hal-hal berikut ini. Ketika di-on-kan, mesin akan respon dengan buka katup masukkan air sehingga air mengalir masuk tabung cucian. Selanjutnya, setelah mesin terisi air secara cukup, mesin mulai berputar dan proses pencuciannya berlangsung. Selama proses pencucian ini, motor beroperasi normal dan getaran tidak berlebihan. Selanjutnya, bila proses pencucian selesai, mesin melakukan pembuangan air bekas cucian, kemudian berlanjut dengan proses pembilasan dan mesin mengulang langkah 1 dan 2. Selanjutnya, setelah proses pencucian selesai, dilanjutkan proses pemerasan air. Ketika hal ini mesin bekerja dengan putaran yang sangat tinggi, mesin dikatakan normal jika spinning suara mesin terdengar lebih keras. Hasil pengujian kemudian ditulis dalam laporan, begitu juga dengan jenis kerusakan. Bagian atau komponen mesin yang rusak dapat diperbaiki atau diganti. Selanjutnya, kita belajar tentang mesin pengering pakaian. Pertama yaitu bagian-bagian mesin pengering. Pertama yaitu tumbler, di sini sudah ada gambarnya. Kedua yaitu screen. Ketiga, di sini ada kipas angin. 4 itu motor listriknya. 5 elemen panas dan 6 itu pintu mesin pengering. Cara kerja mesin pengering pakaian yaitu pertama, bagian pertama yang dilalui oleh udara adalah elemen panas. Setelah masuk ke mesin, udara dihisap melalui elemen panas lalu masuk ke tempat pakaian atau tumbler. Udara panas mengalir dan mencari jalan masuk ke pakaian di dalam tumbler, kemudian ke dalam lubang-lubang pada pintu dan keluar melalui slot besar di bagian bawah pintu yang kemudian mengarah ke kain tiras. Udara ditarik melalui kain tiras atau screen menuju saluran di depan mesin pengering untuk kemudian masuk ke fan atau kipas angin. Fan adalah jenis putaran sentrifugal. Ketika berputar akan mengempaskan udara keluar, menghisap udara dari tengah dan menekannya keluar saluran di bagian belakang mesin. Kemudian yaitu kontrol. Mesin pengering pakaian sama sekali tidak memiliki rangkaian elektronik di dalamnya kecuali roda bergigi, kontak-kontak listrik dan motor sehingga membentuk semacam komputer mekanik. Kemudian saklar siklus. Dengan memutar saklarnya pada posisi tertentu, mesin pengering dapat dikontrol jenis siklus dan waktu operasinya. Saklar siklus atau namanya cycle switch menentukan nyalanya elemen. Kemudian panel pengontrol panas. Panel ini mengontrol panas yang dihasilkan oleh mesin pengering yang diatur waktunya. Kemudian dilengkapi dengan sistem keselamatan. Mesin pengering juga memiliki fitur-fitur keamanan yang mencegah terjadinya overheating atau panas berlebih. Sistem ini dikontrol oleh suatu saklar pemutus temperatur. Saat saklar ini telah mencapai suatu temperatur tertentu, saklar akan memutus kontak sehingga mesin pun mati. Perawatan mesin pengering pakaian. Bagian-bagian yang memerlukan perhatian dalam perawatan adalah elemen panas, sirkulasi udara, fan, dan motor penggerak atau tumbler. Perawatan komponen-komponen listrik seperti elemen panas dan motor listrik, baik yang untuk penggerak tumbler maupun fan, secara teknis tidak berbeda dengan yang telah dibahas pada bagian-bagian sebelumnya. Faktor yang mempengaruhi efektivitas sirkulasi udara adalah pengotoran pada saluran udaranya. Mulai dari screen, kipas angin, sampai lubang-lubang udara harus dibersihkan secara berkala agar tidak terjadi pengumpulan debu dan kotoran yang menempel. Selanjutnya, pemeriksaan dan pelaporan hasil kerja perawatan mesin pengering pakaian. Pasca perawatan harus dilakukan pengujian terhadap kinerja mesin. Dalam pengujian ini mesin dioperasikan secara normal dan setelah selesai proses pengeringan, hasilnya harus dilihat. Indikator bahwa mesin dapat bekerja secara baik dapat dilihat dari hasil pengeringannya. Jika hasilnya telah memenuhi syarat, maka mesin dikatakan baik. Bila tidak, harus dilakukan langkah-langkah perawatannya lagi. Hasil pengujian dan kerja perawatan kemudian ditulis dalam bentuk laporan. Dengan demikian, dari laporan ini dapat diketahui kondisi mesin pasca perawatan, jenis kerusakan bagian komponen yang diperbaiki, maksud saya diperbaiki dan atau diganti. Oke, itu tadi penjelasan tentang macam-macam peralatan listrik dan perawatannya. Ini ada soal latihan yang dikerjakan di Google Classroom. Maksud saya Google Classroom. Yang pertama yaitu sebutkan bagian-bagian setrika listrik. Sudah ada pada materi, mungkin tinggal membaca. Anak-anak tinggal
belajar lagi. Tetapi jika anak-anak ada materi yang kurang, bisa dicari di sumber lain, bisa berupa internet maupun buku. Kemudian nomor 2, jelaskan fungsi dari elemen pemanas pada setrika listrik. Tadi sudah ada ya, anak-anak di PPT tinggal membaca ulang dan menuliskan pada Google Classroom. Kemudian yang ketiga, sebutkan fungsi utama dari kabel daya pada setrika listrik. Selanjutnya, sebutkan bagian dari mesin cuci. Selanjutnya, nomor 5, jelaskan secara singkat cara perbaikan mesin pengering pakaian. Baiklah anak-anak, demikian materi hari ini tentang peralatan listrik beserta perawatannya. Untuk tugasnya sudah saya sebutkan di sini, tinggal kalian nanti mengumpulkan di Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skap Sabisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.